Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, izin memperkenalkan diri. Nama saya Hagi Kupusi Sinulinga dengan NIM 122140059. Di sini saya akan menjelaskan tentang double English dari tugas praktikum dari kelas RB. Oke. Jadi di sini kita akan disuruh membuat panjang password minimal 6 digit. Isi password terserah dari user dan passwordnya diinputkan terlebih dahulu sebelumnya. Nah, enkripsi itu dilakukan untuk memindahkan 3 not terakhir menjadi not terdepan, kemudian sisipkan bla 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 bla. Jadi seperti inilah tugasnya. Nah, jadi saya sudah membuat codingannya dan seperti ini nanti bakalan hasilnya. Kita mau suruh masukin passwordnya, membuat password. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Set. Oke, dia bakalan berhasil membuat password dan menjadi username anonymous. Nah, cara biar anonymous itu kan supaya katanya dari anonymous ke admin ya, kalau nggak salah ya. Nih, anonymous dan admin. Sip. Oke, berarti kita harus login dulu. Kan kita tadi awalnya membuat password sampai ini ya, yang pertama. Berarti kita harus masukin yang pertama lagi. Nah, passwordnya benar. Oke, berarti username menjadi admin. Kita login. Login. Misalnya kita mau enkripsi kode ini, misalnya ya. Oke, password telah terenkripsi. Apa sih yang terjadi passwordnya? Kita lihat passwordnya. Passwordnya menjadi 56123X. Itu adalah kode unik, bukan kode toggle ya. Oke, jadi codingannya itu adalah seperti ini. Oke, awalnya ini kita mau pakai template ya untuk C++ ya seperti biasa, include iostream using namespace std. Di sini kita memakai type def struct not pointer ke address. Address itu adalah alamatnya ya. Struct not itu berarti kita isinya adalah karakter dan pointer next sama pointer ref. Oke. Jadi struct list. Nah, jadi di dalam list itu kita mempunyai first dan last. Oke. First dan last. Jadi first dan last itu apa sih maksudnya? First dan last itu head. Head itu merupakan apanya? Head itu merupakan kepalanya. Tail itu merupakan ekornya. Biasanya kepala itu berada paling kiri dan tail itu paling kanan. Nah, interjasasi itu untuk nanti saya jelasin di pertengahan penjelasan. Nah, bool enkripsi itu digunakan untuk pengecekan apakah passwordnya ini sudah dienkripsi atau belum. Kalau misalnya udah dienkripsi, dia bakalan ya udah nggak dilakuin lagi gitu, nggak berulang-ulang. Jadi kalau misalnya dia belum, dia bakal tetap false dan bakal berulang-ulang gitu. Nah, di sini kita akan membuat create empty. Create empty itu berarti kita membuat not kosong atau not baru. Ini kita buat not barunya. Ini deh. Ini aja deh. Oke, ini ya. Ini not barunya nih. Itu not barunya. Oke, kita masukin address key sama dengan new node. Berarti di new node ini ada key namanya. Nah, key karakter sama dengan X. Berarti di dalam key itu ada X. Key next dan key pref itu sama dengan 0. Berarti next-nya ada 0, pref-nya sama dengan 0. Maaf, sebentar. Oke, gitu lanjut ya. Nah, L-first dan L-last itu tahu karena dia adalah masih single, karena masih jomblo ya. Jadi dia 00. Nah, LK itu sama dengan K. Void at last. Kita memakai at last. Kenapa nggak kita memakai last first? At first. Karena kalau misalnya kita pakai at first nih ya. At first. Itu kan kalau pakai at first itu kayak gini ya. Nah, kalau misalnya pakai at first, di sana ada new node baru nih. New node baru. Dia bakalan ke sini.
salah deh. Nah, kalau kita pakai last node, berarti kan dia memasukin node baru itu dari terakhir ya kan? Berarti gini, ya kan? Nah, karena di kasus ini kita pakai cocoknya gitu pakai last node atau at last. Nah, jadi makanya pakai at last. Oke, kita buat at last. Misalnya kita buat satu, misalnya adalah 5 nih. 5 kita masukin 5 kan. Address mana sih tadi? Address new node sama dengan new node. Misalnya ada nih, yang pun mouse-nya. Oke, mouse-nya bermasalah. Oke, new node. Misalnya new node. Kenapa lagi sini mouse? Oke, new node. Oke, ini new node nih. Kita misalnya ada isi 5 tuh. Nah, kita mau ngisi ke E. Ini S ya, ini S. Ini E. Jadi misalnya di sini E. Kita mau ngisi ke samping S ini. Nah, berarti ada new node karakter kita isi dengan karakter C. Nah, new node next sama dengan 0. Berarti nextnya ini masih 0. Oke. Nah, jika first itu sama dengan 0, maka dia bakalan yang ini. Karena di sini first-nya itu nggak 0 ya. Jadi dia nggak berlaku nih di sini. Jadi dia bakalan ke else. Jadi new node pref ini berarti sini ini sama dengan 0. Dan last next sama dengan new node. Last next itu berarti sama dengan new node. Berarti ini kan masih last nih kalau di sini. Nah, dia bakalan ke sini. Karena katanya kan last itu last next ke new node. Berarti nextnya ini nextnya ini ke new node. Tidak. Oke. Kita buat dulu. Nah, terus last sama dengan new node. Karena udah ke new node, berarti lastnya itu sama dengan new node. Sini lastnya. Nah, dia bakalan kayak gini terus dan sampai dia bakal menghasilkan kayak gini. Nah, jadi kayak gini nanti. Sip. Oke. Nah, untuk show password. Show password if else size 0 tidak ada password. Jadi maksudnya itu misalnya kita masukin password tuh. Nah, misalnya masukin passwordnya itu 123456. Kalau misalnya kita nggak masukin, dia kan L size-nya jadi 0 tuh. Jadi dia tidak ada password. Nah, address core. Oke. Kalau misalnya dia ada password, dia bakalan uh, ya ke sini, ke bawah nih. Nah, jika user sama dengan admin, dia bakalan cure-nya itu ke Alvers. Jadi maksudnya itu kayak ini cure nih. Masih ke Alvers nih cure-nya. Sama dengan Alvers. Nah, cure-nya itu bakalan jadi kalau dia masih dalam cure, dia bakalan ke out itu cure karakternya dan
curnya itu bakalan cur sama cur ke next, berarti curnya itu bakalan ke yang awal tadi pertama sini kan. Kita misalnya mau inputin, misalnya kita masukin S ya kan. Nah, S itu kan bakal di out nih. Terus kurnya bakalan ke next. Kurnya bakalan ke next. Misalnya kur nih. Dia bakalan ke sini, next. Nah, terus kita masukin lagi E kan. Nah, dia ke E, di out kan. Baru nanti kurnya itu bakalan bergeser ke next lagi. Nah, dan seterusnya sampai batasnya. Nanti membatasi sampai seterusnya kurnya itu bakal bergeser sampai 0. Oke. Nah, di sini ada ini kan karena show password, berarti kita menampilkan passwordnya tadi kan. Jadi dia ditampilkan satu-satu tuh SSS itu. Untuk enkripsi ini berarti kan membuat kode unik. Ya, oh iya saya lupa ngasih tahu. Jadi di sini saya disuruh memakai password awal SID85 dan dienkripsi itu menjadi 85 SEX. Jangan dibaca sebenarnya. Maaf. Oke. Jadi enkripsinya itu kayak gini. Jika L enkripsinya, nah ini fungsi bulan maksudnya. Bulan, jika misalnya bulannya itu ini udah true, maka dia passwordnya terenkripsi. Kalau misalnya enggak, maka dia belum terenkripsi. Nah, kalau misalnya belum, dia bakalan kita menambahi temp untuk buat nilai sementaranya. Jadi first pref, oke kita jelasin ya first pref itu gimana sih? Oke, first pref udah tau lah ya first pref. Oke udah tau lah, nggak mungkin udah tau ya. Jadi first pref sama dengan elas. Nah, first pref sama dengan elas. Berarti firstnya nih dia bakalan ke last nih. Dan last sama dengan last nextnya sama dengan first. Last ini last nih. Last next ke first. Ya misalnya masih yang ini. Last ke first. Nah, L first sama dengan L last pref. Berarti firstnya itu berada di last pref. Firstnya ini berada di last pref. Berarti di last pref. Nah, sini di 8 nih. Kan last pref nih, 8. Jadi ini di first. Dia jadi first di 8. Oke. Dan lastnya itu sama dengan last pref. Lastnya itu last pref. Berarti last pref. Dia D. Berarti lastnya di sini, firstnya di sini. Oke. Misalnya ini lastnya. Ini lastnya, ini firstnya. Oke. Udah. Berarti ini lastnya kan, ini firstnya. Nah, dia bakalan jadi kayak gini. Berarti sejajar kan. Nah, terus L first sama dengan, oh ini udah. L first pref sama dengan 0. Berarti kita nolkan nih. Berarti yang di sininya jadi 0. Tuh, firstnya jadi 0. Dia nggak bakalan jadi kayak record lagi, maksudnya singular, maksudnya kok record singular linked list. Nah, last nextnya sama dengan 0. 0 tuh. Oke. Dan ya seperti itulah selanjutnya kayak pref dia bakalan jadi kayak gini nih. Nah, jadi untuk penambahan kode uniknya itu jadi kayak ini nih. Dari sini lk pref kan kita tadi punya lk nih, lk ya, lk pref sama dengan
last pref. Berarti lk pref, kita pakai warna merah aja deh biar lihat. Pref sama dengan last pref. Last pref itu kan kayak gini ya, sini. Nah, dia bakalan ke sini, berarti x-nya itu ke pref ini, last pref. Tuh. Nah, kalau terus last pref next sama dengan lk. Last pref next-nya kemana? Ke k, berarti ke sini. Berarti e-nya ke x gitu. Nah, oke. Terus last pref sama dengan 0. Karena udah ini, maka last pref-nya ini sama dengan 0. Dia dilepas ini, jadi nggak ada kaitannya dengan dia lagi. Oke. Nah, TMP itu kan tadi kita buat ini ya. Ya sebentar, berarti TMP itu sama dengan last. Karena di sini ada last tadi, masih last nih. Jadi TMP-nya jadi sini di last. Nah, baru last itu sama dengan LK. Berarti lastnya itu dipindahin ke LK. Berarti ke ini. K-nya di sini. Nah, berarti lastnya jadi sini. LK sama dengan TMP. Berarti LK-nya jadi TMP. Oh, maaf. LK-nya berarti dia dari sini. Karena dia ke TMP. Nah, jadi di sini nggak ada K, tapi diganti menjadi last. Oke. Dan dekripsi itu sebagai kebalikannya doang ya. Jadi kayaknya nggak cukup sih waktu menjelaskannya ya, panjang banget. Mungkin codingannya kayak gini, sama halnya kayak ini juga, dibalikin lagi. Oke, dekripsi ya, kita coba lihat ya. Dekripsi itu kayak gini. Mungkin teman-teman bisa pahami gimana. Dekripsi, password telah didekripsi, lkpref, sama kayak tadi. Misalnya itu di address TMP ya. TMP-nya nih. Terus plus pref next sama lk pref sama dengan last pref. LK-nya kan yang ini ya. Ya kan? Tadi kan LK-nya yang ini. Ini LK nih. D-nya LK dan di sini kan dekripsi ya. Berarti LK-nya yang ini. Terus katanya kan LK pref sama dengan L last pref. Berarti LK pref. Pref itu kan ke kiri tuh. Pref kemana? Ke last pref. Last pref itu yang mana? Ini kan. Awalnya tuh masih kayak gini, teman-teman. Ini karena udah saya ubah jadi dia kayak gitu. Awalnya tuh masih kayak gini. Tuh. Kan katanya kan pref itu ke last pref. Ini kan pref nih. Pref ke last pref. Berarti last pref itu kan kiri. Berarti dia ke arah sini. LK itu ke sini gitu. Nah, terus kita lanjut coba lagi. Last pref next sama LK. Last pref ke next. Next itu kita nextnya belum tahu kemana nih. Nah, baru nextnya kemana? Ke LK. Nah, baru tahu kita nextnya kemana. Nextnya ke LK. Itu menurut pemahaman saya ya teman-teman. Mungkin nggak tahu definisinya itu gimana, tapi dengan pemahaman saya seperti itu. Oke. Dan ya hampir sama kayak yang tadi buat enkripsi ya. Void delete. Nah, delete ini jadi delete itu sebenarnya simple sih. Jadi semuanya ini kayak kalau misalnya kita delete berarti semuanya menjadi nol.
Jadi kayak size-nya lebih besar dari 0. Misalnya passwordnya itu 1234566, berarti kan ada password tuh size-nya. Nah, address temp ke, berarti cure sama dengan alvers. Nah, tadi. Jadi dia cure-nya di sini misalnya nih. Nah, baru TMP-nya sama dengan cure. Ini TMP. Cure-nya sama dengan cure next. Cure-nya sama dengan cure next. Berarti cure-nya ke sini. Nah, baru TMP-nya di delete. Delete TMP. Berarti ini dihapus gitu. Nah, oke. Udah. Ya gitu. Jadi karena dihapus, dia bakalan lanjut lagi. Cure nanti bakalan kegeser ke sini lagi, tempe yang ke sini bakal dihapus lagi. Jadi dia satu persatu bakalan dihapus. Gitu teman-teman. Itu fungsi delete, oke. Void input password. Input password itu berarti kan ngakuin masukin password, length itu maksudnya yaitu kayak 1 2 3 itu berarti lengthnya ada 3. Kalau 4 lengthnya berarti 4, 5 berarti lengthnya 5. Misalnya A A, B, C, D. Berarti lengthnya berapa nih? 4. 4 huruf soalnya. Nah, gitu karakternya, maksudnya panjang karakternya. Oke, jadi kalau panjang karakternya lebih kecil dari 6, dia bakalan di-shieldkan gagal masukkan password. Kayak gitu. Nah, void login string user list test. Ini untuk login ya teman-teman ya. Jadi kayak gini, jadi user kalau misalnya dia berhasil login tuh, misalnya, jadi dia admin dan Anda sudah login gitu. String pass input. Jadi masukin password lebih besar dari 6. Nah, pas kalau misalnya dia lebih kecil dari 6, passwordnya nggak bakalan valid. Dia ditolak. Nah, kalau else, address cure sama dengan password, integer counter sama dengan 0. Jadi ketika cure-nya masih cure, uh, masih input counter itu penghitungannya kan tidak sama dengan cure karakter. Misalnya nggak sama dengan tuh karakter passwordnya dengan karakternya kan yang dimasukin, maka passwordnya invalid. Misalnya kan tadi kita masukin awalnya 1 2 3 4 5 6 tuh. Nah, terus disuruh login tuh, kita login, kita masukin 2 3 4 malah kan. Dia bakalan passwordnya invalid kecuali kita harus sama tuh 1 2 3 4 5 6 itu. Harus sama baru dia merupakan passwordnya berhasil. Passwordnya benar. Dia bakalan jadi admin gitu. Oke, jadi inman ini untuk outputnya doang ya teman-teman ya. Jadi create empty list passwordnya kita harus buat passwordnya lagi sini listnya. Nah, oke, create empty kita buat not baru. Udah dijelasin tadi not baru gimana. Karakter queues itu berarti kita suruh pakai ini ya. Oke, percabangan ini queues. Oke, ini. Nah, kalau untuk yang delete password ini, ubah password kita harus memakai delete password dulu, baru kita input password. Itu enkripsi shard. Oke. Nah, kita mau nyoba ini deh. Kan saya kan ini ya, memiliki password awal SID 85. Dienkripsi passwordnya menjadi 85 SEEX. Apakah benar? Kita cek. Masukin password. Berapa tadi? Passwordnya tadi adalah SID 85. SID 85. Oke, berhasil berpassword. Kita login berarti. SID 85. Nah, kita udah jadi admin nih. Nanti passwordnya itu bakal ini kan. Nah, kita enkripsi. Enkripsi, udah di enkripsi nih. Lihat passwordnya. Jadi 85 SEX. Berarti benar. Oke, kayak gitu. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman paham dengan apa yang saya sampaikan. Mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman yang tidak mengerti dengan double English.
Oke, sekian. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Sekian, terima kasih.